Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 93 praktikan simulasi komputer sesi Kamis dengan saya sendiri Fadilomeda Putri NPM 21070 dan saya Setmelisa Manabila dengan NPM 21083. Di sini kami akan menjelaskan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Model Simulasi Antrian Bioskop FSC menggunakan software Arena. Dengan abstrak, yaitu dalam menjalankan pelayanan di dalam bioskop, antrian adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Antrian merupakan keadaan yang lumrah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bioskop FSC, maka perlu dilakukan analisa antrian untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik, yaitu dengan cara model simulasi antrian di mana mengolah data dan menganalisa data menggunakan software Arena. Tujuan dari studi simulasi pada sistem antrian di bioskop FSC adalah untuk meningkatkan pelayanan penjualan tiket dan fasilitas bioskop pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Next. Pada pendahuluan, disebutkan bahwa antrian yang terlalu panjang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan merugikan bagi kedua pihak, baik itu customer maupun bagi perusahaan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bioskop FSC, maka perlu dilakukan analisa antrian untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Metode antrian merupakan metode matematis yang digunakan ketika kemunculan antrian panjang yang membutuhkan pelayanan. Lalu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap barisan antrian dan pelayanan antara lain distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, fasilitas pelayanan, disiplin pelayanan, ukuran dalam antrian. Next. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi sistem antrian di bioskop FSC melalui simulasi dengan menggunakan software Arena. Tujuan dari studi simulasi pada sistem antrian di bioskop FSC adalah untuk meningkatkan pelayanan penjualan tiket dan fasilitas bioskop pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan tenaga kerja yang bertugas juga dapat memaksimalkan pekerjaannya. Next. Arena adalah salah satu program simulasi yang dapat dibilang merupakan suatu evolusi dari bahasa pemrograman yang lebih dahulu lahir. Arena adalah suatu program penyusunan model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari dua kategori di atas, kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau pelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Next. Pada metodologi penelitian kali ini, pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Arena mudah dipahami. Arena adalah sebuah program penyusunan model dan juga merupakan simulator, di mana pada penelitian ini software Arena digunakan sebagai simulator dan penyusun model untuk sistem antrian bioskop FSC. Sebelum dilakukan proses pada software, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pada tahap pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Pada praktikum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data pembeli datang, melihat daftar film, mengantri, memesan tiket, menunggu waktu tayang, memasuki studio, dan menonton film di studio. Didapatkan data aktivitas mengantri sebagai berikut, yaitu aktivitas pembeli datang dengan rata-rata 2,9, melihat daftar film dengan rata-rata 2, mengantri dengan rata-rata 3,9, memesan tiket dengan rata-rata 1,5. Pada tahap pengolahan data, disajikan flowchart sebagai berikut, yaitu dimulai dengan mulai, lalu studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya ke perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data, yaitu 7 data tersebut, lalu pengolahan data dengan aplikasi dengan software Arena, lalu verifikasi dan validasi, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai.
Untuk hasil dan pembahasan, yaitu pada verifikasi dan validasi, dilakukan untuk menguji kebenaran berdasarkan teori dengan keadaan nyata agar didapatkan hasil yang valid. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Arena sebagai berikut. Di sini disebutkan tabel replikasi aktivitas antrian bioskop FSC dengan replikasi 1 didapatkan jam 1,04 jam, lalu replikasi 2 didapatkan waktu 1,26 jam, dan begitu pun seterusnya. Lalu untuk dikonversi ke menit dengan dikalikan 60. Selanjutnya ada juga rata-rata didapatkan 1,12 jam dan standar deviasi yaitu 0,066 jam dan variansi 0,0048 jam. Dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence level 95%, dan A 5%, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Untuk perhitungan half bit, didapatkan nilai 0,047, sama dengan nilai beta. Lalu untuk N aksen didapatkan hasil 2,742, yaitu digenapkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Maka yang dilihat yaitu 3 replikasi ke atas dengan pelanggan ke 1, 2, dan 3. Dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu untuk hipotesanya yaitu H0 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika 0 pada rentang μ1 dikurangi μ2. Untuk H1 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid. Terus masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Selanjutnya, variansi antara populasi 1 dan dengan populasi 2 tidak harus sama juga. Lalu di sini disebutkan tabel perbandingan output real, sistem, dan arena. Yaitu didapatkan replikasi tadi 1, 2, 3, dan juga rata-ratanya yaitu 66 menit, standar deviasinya yaitu 1,732, variasinya yaitu 3 menit, N-nya sama dengan 3 menit, dan N-1 sama dengan 22 menit. Dengan maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikali alfa per 2 sama dengan 4,3027. Lalu untuk perhitungan HW-nya didapatkan hasil 4,3027. Sehingga confidence intervalnya adalah minus 7,42636 lebih kecil sama dengan μ1 dikurangi μ2 lebih kecil sama dengan 1,178664. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berarti di dalam pada rentang μ1 dikurangi μ2. Sehingga dapat dikatakan data yang didapat adalah valid. Artinya tidak ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Lalu di sini juga ditampilkan untuk output simulasi pada aktivitas mengantri di bioskop FSC dengan analisa. Next. Dengan analisa dari hasil output Arena didapatkan pada nilai 0 pada hasil melihat daftar film, mengantri, memesan tiket, menunggu waktu tayang, memasuki studio, dan menonton film, artinya tidak ada antrian di setiap proses antrian di bioskop FSC. Sedangkan nilai 1 pada hasil pembeli datang dan penonton keluar bioskop, artinya ada antrian di setiap proses antrian di bioskop FSC. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 sama diterima karena nilai 0 berarti di dalam rentang μ1 dikurangi μ2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Yang artinya tidak ada perbedaan antara total waktu keadaan nyata dan pada output software Arena yang telah dibuat. Next, untuk kesimpulannya dapat diambil yaitu kesimpulan pada pemasaran ini adalah berdasarkan hasil output dari software Arena dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat antrian yang menyebabkan lamanya proses antrian di bioskop FSC pada hasil melihat daftar film, mengantri, memesan tiket, menunggu waktu tayang, memasuki studio, dan menonton film. Sedangkan pada hasil pembeli datang dan penonton keluar bioskop terdapat antrian yang menyebabkan lambatnya proses antri di bioskop FSC.
Jumlah aktivitas yaitu 9 dan waktu replikasi 1 yaitu 1,045 jam. Replikasi 2 yaitu 1,269 jam, replikasi 3 yaitu 1,141 jam, dan begitu pun seterusnya. Pada tahap verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 diterima, yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya yang dihasilkan lebih optimal. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan antrian. Baik, setelah itu kami akan melanjutkan menggunakan aplikasi Arena. Pertama-tama yaitu harus membuat new folder baru. Untuk namanya terserah. Di sini kami menggunakan nama data modul 1. Nah, setelah itu dari file Excel ini kami sudah mendapatkan datanya. Setelah itu untuk data satu persatu dipindah ke dalam Notepad. Setelah itu disimpan. Datanya sudah kami dapatkan 7 yang disalin ke Notepad seperti berikut. Setelah itu buka untuk aplikasi Arenanya, yaitu masuk ke dalam aplikasi Arena. Yang pertama kita akan membuat untuk grade-nya, letakkan di sini. Lalu setelah itu ke assign, kita letakkan di sini. Lalu untuk yang kedua beralih ke advanced transfer, kita pilih station, tekan di sini. Lalu kemudian ke basic process, menuju proses, kita letakkan di sini. Ini kami menggunakan hingga proses ketiga. Lalu setelah itu kembali ke advanced transfer, pilih route, letakkan di sini. Lalu setelah itu pilih station 2, letakkan di sini. Kemudian kembali ke basic process, pilih proses, letakkan di sini hingga proses ke-6. Lalu setelah itu pilih assign, letakkan di sini. Pilih assign, letakkan di sini. Kemudian pilih record. Dan yang terakhir dispose. Nah, lalu setelah itu double klik pada grid 1. Untuk namanya diganti peserta data. Kemudian untuk type-nya random expo. Lalu untuk unitnya kita ganti menit. Lalu untuk next arrival-nya ini 1. Lalu untuk entity type-nya 1, first class-nya 0,0. Lalu di OK. Lalu setelah itu ke C1 sama double klik. Lalu klik 8. Untuk type-nya itu entity type. Entity type-nya diganti dengan peserta 1. Setelah itu oke. Lalu add lagi. Untuk type-nya ganti entity picture. Untuk entity picture-nya kita ganti picture woman. Setelah itu di OK. Untuk station satunya, lalu untuk station satunya kita beri nama stasiun pembelian tiket.
untuk stationnya station 1, lalu klik OK. Nah, ini kemudian untuk kita ke tools, lalu input analyze, seperti ini, lalu klik new. Nah, ke data file, use existing, kita pilih dari data-data yang telah dimasukkan ke dalam tadi ini 7 data tadi, tapi dimulai dari data yang kedua. Open, lalu fit all, lalu kemudian expressionnya ini di copy, lalu kembali ke sini, klik proses 1, namai proses 1 dengan melihat daftar film. Lalu untuk delay tab-nya ini kita gunakan expression, unitsnya minutes, dan expressionnya ini kita pastekan yang telah di copy tadi. Lalu klik OK. Untuk yang proses kedua, lakukan dengan cara yang sama, yaitu tools, input analyze, new, lalu kemudian data file, use existing, lalu fit all. Untuk expressionnya kita copy, kemudian ke proses 2, double klik. Untuk proses 2 kita namai mengantri. Untuk delay time-nya itu expression, unitsnya minutes. Untuk expressionnya kita copy yang tadi, oke. Untuk proses yang ketiga juga sama. Kemudian untuk route 1 kita beri double klik, kita beri nama menuju stasiun 2. Lalu kemudian untuk unitnya ini menit. Lalu station name-nya ini kita ganti station 2. Station 2, kemudian route time-nya 1. Route time-nya 1, lalu klik OK. Untuk station 2-nya ini kita double klik, kita ganti nama stasiun menonton film. Klik OK. Lalu untuk proses 4-nya sama seperti proses 1, 2, 3. Itu untuk assign 2, kita double klik. Untuk name-nya kita add. Lalu tab-nya entity picture. Setelah itu diganti entity picture-nya picture report. Oke. Oke. Lalu kemudian ke record, kita double klik, lalu ketik add. Untuk counter name-nya ini waktu total 1. Kemudian value-nya tetap, lalu kita oke. Nah, lalu untuk dispose-nya kita double klik dan kita namai penonton keluar bioskop. Record entity static-nya disentam, lalu oke. Lalu setelah itu klik run, lalu setup. Untuk replication parametersnya, number of replication-nya kita ganti 10. Lalu untuk project parameternya, statistik collection ini dicentang semua. Lalu setelah itu reports. Untuk default reportnya ini kita ganti Siemens summary report. Lalu klik OK. Lalu kita klik run lagi dan go.
Ini kita tunggu sebentar untuk aplikasinya memproses program yang telah dibuat. Jika ada keluar seperti ini, kita klik yes. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk replication-nya ini untuk stasiun pertama dapatkan 0,4 hours, lalu untuk yang kedua 1,269, untuk yang ketiga 1,141, untuk yang keempat 1,141 juga, untuk yang kelima 1,108, untuk yang keenam 1,046, untuk yang ketujuh 1,166, untuk yang ke-8 1,153, untuk yang ke-9 1,088, dan untuk yang replication terakhir yaitu replication 10 1,051. Nah, untuk semua replication 1 sampai 10 tadi itu yang kita gunakan di jurnal sebelumnya. Dan ini merupakan hasilnya untuk studi kasus kami, yaitu bioskop FSC, antrian di bioskop FSC.